Kalau emang mendatangkan ibadah itu kafir kepada orang Nasrani, buang itu Al-Quran. Buat apa tadi ayat Asy-Syura 13? Allah tidak memaksa satu loh. Jadi jangan punya di benak pikiran kita itu apa? Kita menganggap seorang selain Islam itu kafir. Itu Anda sesat. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasih. Berikut ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana kritikan keras dari seorang Habib Kribo terhadap pemerintah. Beliau mengatakan, pemerintah jangan hanya bisa bangun masjid saja, gereja juga harus dibangun. Nah teman-teman, tidak lagi berlama-lama, mari kita akan langsung saja menyaksikan bagaimana yang disampaikan oleh Habib Kribo dari awal sampai selesainya. Nah, setelah itu saya melihat video pendek dari Banjar, yang biasa setiap tahun ada hall guru sekumpul itu. Dan saya dengar yang datang jutaan. Spektakuler baca guru sekumpul. Itu penuh semua jalan. Nah, di situ ada video pendek dari panitia gereja Katolik. Bapak Ibu, saya ketua panitia dari gereja Katolik menyediakan kantong parkir kurang lebih 1.000 sepeda motor. Jadi kami antusias sekali atas haul guru kumpul. Ini tahun ketiga kami buka gereja Katolik. Ada toilet, ada air wudhu kita sediakan, ada karpet yang ketika nanti mau sholat kita bentangkan karpet. Itu aja Bapak. Ya. Ayo Ibu rempong. Dia mempersilahkan semua yang ingin datang acara hall untuk mampir ke tempat dia beristirahat. Mau taruh mobil parkir boleh, disiapin karpet. Mau sholat boleh, ibadah ini. Mau silahkan sholat boleh. Dihidangin makanan lagi. Mereka seperti menjadi pelayannya umat Islam. Banyak rombongan datang. Indah apa enggak? Indah. Anda sebagai umat Islam apa? Bersyukur enggak? Bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Berarti Anda manusia. Saya berharap besok umat Islam bisa begitu. Jangan dong. Anda kalau melihat kebaikan seseorang itu Allah bilang, Anda harus balas dengan kebaikan. Dengan yang setara. Kalau Anda nggak bisa dengan ucapan. Anda ucapkan pada orang lain, itu orang baik. Itu. Tapi diusahakan kata Tuhan, harus dibalas yang setara. Nah, saya berharap besok umat Islam yang ada di Indonesia ini apa? Begitu ada acara agama lain, dia melindungi, dia menjaga, dia mempersilahkan fasilitas tempat ibadahnya, masjid atau apa kek, untuk mereka duduk istirahat, atau untuk mereka ibadah. Seperti tadi seorang dari panitia atau pendetanya mempersilahkan orang untuk sholat di dalam gerejanya. Dan saya ini nggak pernah melihat dari Islam itu nggak ada. Karena Islam ini terlalu egois di sini saya lihat. Apa karena mayoritas ya? Padahal Nabi itu sudah mengajarkan dan sudah menyontohkan. Pernah suatu saat rombongan umat Nasrani dari Najran bertemu Nabi pada saat itu hari Minggu. Mereka rombongan minta izin kepada Nabi untuk ibadah. Dipersilahkan oleh Nabi di dalam masjid, kalau nggak salah Masjid Nabawi. Dan mereka ibadah menghadap Yerusalem. Diizinkan oleh Nabi. Damailah sesama ciptaan Tuhan. Damailah sesama kita menyembah Tuhan. Janganlah Anda cuma karena beda merek, terus Anda egois. Anda mau terima kebaikan orang, tapi Anda tidak pernah membalas kebaikan orang. Padahal Nabi sudah memberi contoh itu. Sampai dengan membantu rumah ibadah pun, ada riwayatnya pernah Nabi membantu untuk pembangunan gereja. Tak ada salahnya. Itu saudara kita, kalau kita lihat dalam banyak ayat Al-Quran. Itu dalam Asy-Syura, jangan berpecah belah. Allah tidak menjadi satu umat. Ayolah bersaudara. Bahkan dalam surat Al-Maidah ayat 5 atau 6. Diperbolehkan menikah dengan ahlu kitab. Kalau mereka itu kafir, tidak mungkin Allah akan melegalkan pernikahan itu. Itulah ayat. Dalam satu lagi ayat surat Al-Baqarah 62. Wahai orang-orang beriman, orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, apabila Anda beriman kepada Tuhan, Anda melakukan amal soleh atau kebajikan, jangan bersedih hati. Berarti apa bersedih hati? Simbol apa? Diterima oleh Allah. Itu apa? Surganya. Dan Anda akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tuhannya. Tuhan itu toleransi. Anda akan menerima dari, jadi konsep ketuhanan umat Nasrani itu tidak usah Anda perdebatkan.
Tuhannya aja toleransi. Yang penting konsep ketuhanan itu ada setiap orang beragama. Di ayat Taubat, Anda akan menerima pahala dari Tuhannya atau Tuhan mereka. Tuhan aja toleransi. Nah, kenapa umat Islam ini kok memasang kehendak selain Tuhan yang menurut kepala Anda ini yang Islam itu semua sesat? Loh, kok Anda so akrab sama Tuhan? Kalau Anda ingin melebihi dari Tuhan, jelas di Al-Quran Tuhan yang membuka pintu toleransi untuk mereka punya konsep ketuhanan masing-masing. Anda akan menerima pahala dari Tuhannya. Kok kita tidak bisa menerima? Anda klaim Yesus bukan nih. Sudah. Yang salah apa? Kalau dia mengimani Yesus itu sebagai yang bukan ketuhanan, itu justru Anda salah. Begitupun juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu juga manifestasi Tuhan. Ada ketuhanan di situ. Makanya di ayatnya innallaha atiullah wa atiur rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Itu tidak ada jarak. Jadi Anda taat Allah, nggak taat Rasul sebagai orang Muslim, ya Anda kafir. Begitupun juga orang Kristen, taat kepada Allah, nggak taat kepada Yesus, kafir. Begitupun juga orang Yahudi, taat kepada Allah, nggak taat kepada Musa, kafir. Ini berdampingan. Jadi tiga orang ini apa? Manifestasi Tuhan, wujud Tuhan. Jadi kalau Anda mau bilang konsep ketuhanan ada di Muhammad, ya ada. Di Isa, Yesus, ya ada. Karena Tuhan yang mendeklarasikan. Jadi Tuhan, kalau andaikan manusia ini bisa kenal Tuhan tanpa perlu perantara, Tuhan nggak pakai repot-repot nurunin para rasul. Kita langsung aja telepon Tuhan pakai WA. Justru karena manusia tidak bisa mengenal hakikat Tuhan, perlu perantara. Ada Musa, ada Yesus, ada Muhammad. Dan ini masing-masing untuk umatnya. Lah, itu yang tadi saya lihat dari orang-orang Katolik yang ada di Banjar. Itu indah. Harusnya umat Islam begitu. Karena Nabi sudah mengajari. Jadi jangan pelajarin agama itu hanya cuma permusuhan. Takut rebutan umat. Nggak usah takut rebutan umat. Tuhan nggak akan tanya agama kamu apa. Tuhan nggak akan tanya keturunan kamu siapa. Karena Tuhan tidak beragama dan Tuhan tidak bersuku. Apa yang ditanya Tuhan? Amal kamu, budi pekerti kamu, itu aja. Seperti ada cerita, nanti orang mati ditanya, siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Apa kitab kamu? Harus pakai bahasa Arab. Itu kan neko-neko aja. Itu kan bagi saya itu karangan orang lah. Emang ada orang pernah mati? Ya ada lah. Masa Tuhan butuh alat? Kalau pakai bahasa Arab, berarti Tuhan butuh dengan ciptaannya. Kan nggak mungkin. Nggak ada itu pertanyaan itu. Yang datang kepada Tuhan itu roh. Nggak seperti kita mau diintegrasi, ayo catatan gini. Nggak, sepertinya kita kayak ngadepin kejaksaan. Nggak begitu caranya. Saya pakai penggunaan Tuhan itu bertanya itu, karena saya hanya untuk menjelaskan kepada manusia. Tapi proses bertanya Tuhan itu bukan seperti kita nanya, kamu apa agama kamu? Kamu kemarin dosa ya? Kamu nakal ya? Ini enggak, berarti Tuhan butuh bahasa. Jadi penggunaan bahasa bertanya Tuhan marah itu hanya untuk mengenakan sesama manusia aja. Jadi itu tidak ada. Lah, jadi apa? Sudahlah. Kita harus memberi saling mengasihi. Ini bangsa Indonesia. Kita harus jaga keutuhannya. Jangan karena agama tercapik-capik. Kita punya falsafah Pancasila. Ada berapa agama. Kita harus meyakinin. Itu harus dibuang konsep di kepala kita mengatakan yang sebelah itu kafir. Dan Islam melarang. Kalau Anda mengafirkan ajaran Nasrani, sama aja apa? Mengafirkan apa? Ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda mengafirkan umat Nasrani, sama aja ada mengafirkan umatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak memaksa satu agama. Makanya di surat Al-Maidah 48, Allah tidak hendak menjadikan satu umat. Dan Allah membenarkan yang lain-lainnya. Allah cuma minta satu apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi jangan suka memaksa kiblat. Dan juga jangan suka berpikir ini ketakutan orang beragama ini apa? Rebutan umat nggak penting bagi saya. Ya Allah. Kok kayak Tuhan ini butuh banyak-banyakan umat? Nggak penting. Itu loh, dihindang loh. Ini kan apa? Ya semua agama lah. Saya lihatnya rebutan. Saya tidak pernah ingin merubah agama seseorang. Saya cuma tanya apa? Saya ngajak kebaikan aja. Kalau berapa? Orang nggak perlu tahu warna agama saya. Saya ingin seperti Nabi Muhammad tuh. Nabi tidak pernah berlabel agama. Karena Nabi diutus untuk semua manusia. Kalau Nabi berlabel agama, berarti Nabi membatasi dirinya. Hanya kepada agama tertentu. Tidak untuk semua manusia. Ini bertentangan. Makanya para Rasul tidak ada merek agamanya. Kalau Nabi itu bermerek agama, berarti Tuhan juga bermerek agama dong. Karena Nabi itu manifestasi Tuhan.
Mustahil Tuhan beragama. Lah udahlah, nggak usah ribut perbedaan agama. Yang penting isinya. Semua agama apapun perbedaannya sama, ingin hendak mengajak kepada kebaikan. Nggak ada agama ngajak keburukan, nggak ada. Apalagi sesama agama samawi, rumpun Abrahamik, satu Tuhan yang sama. Dan saya ingin satu mengkritiki pemerintah Indonesia ini ya. Terlalu banyak masuk campur urusan keimanan seorang, nggak boleh. Anda kalau memberi fasilitas aja, pembangunannya aja, keimanan nggak perlu. Satu, saya sering kali lihat pemerintah ini membangun Masjid Agung, bahkan di setiap provinsi, bahkan di setiap kabupaten. Tapi saya tidak pernah ada satu pemerintah membangun gereja. Itu kewajiban Anda. Anda juga yang membuat andil gesekan di antar umat beragama. Orang melihat gereja seperti mau melihat rumah setan. Ini Baitullah, tempat orang-orang untuk mendekat kepada Tuhan. Semuanya baik. Harusnya pemerintah itu juga mengajarkan, mencontohkan untuk MUI. Di Jakarta, setiap ada membuat masjid, harus ada buat gereja. Kenapa? Secara akal aja, dapat pajak bukan dari umat Islam saja. Ada pajak orang-orang non-muslim. Hargai dong. Pabrik alien harus dikasihkan. Gedung-gedung pemerintah tidak boleh punya larang. Sekalipun tur wilayah apa? Mayoritas muslim. 99% muslim. Kalau ada 1% di situ orang Nasrani atau Kristen, dia ingin buat acara, itu pemerintah wajib ngasih tempat di situ. Jangan pilih kasih loh. Anda pemerintah harus adil. Dan itu Al-Quran yang minta. Keadilan itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu apa? Tidak boleh dibatasi oleh agama, suku apapun. Setiap orang manusia punya hak yang sama. Loh, gimana kalau kita nggak mau menghargai agama lain? Ini kesian aja. Mereka minoritas. Mereka mendem aja. Mereka seperti anak yatim. Mereka ini di negeri ini seperti apa ya? Kelas 2. Maaf, yang mayoritas boleh sewenang-wenang. Janganlah begitu. Saya sebagai umat Islam nggak berani. Kenapa saya bicara gini? Atas nama agama saya. Saya kalau mendiamkan, saya itu dosa besar. Islam nggak boleh mendiamkan. Sampai Nabi bilang berapa? Ada satu hadis Nabi. Barang siapa yang menyakiti orang non-muslim di wilayah Islam, mayoritas Islam atau kekuatan Islam, kata Nabi apa? Sama aja menyakiti aku. Dan barang siapa yang menyakiti aku, sama aja menyakitin Allah. Menyakiti bukan berarti Tuhan sakit, enggak. Kita punya pakai gunaan bahasa supaya dipahami. Lah itu Nabi sudah melihat itu. Pemerintah juga harusnya menjaga kerukunan itu. Dengan cara tadi apa? Jangan pilih kasih. Labelisasi dan kesannya kalau umat minoritas boleh ditekan. Coba Anda berani teriak labelisasi di New York. Kan enggak, berarti itu munafik kan. Jangan semena-mena. Jadi Al-Quran minta apa? Supaya yang adil. Saya pernah dengar ada satu daerah di mana tuh Cilegon atau apa, orang Kristennya harus ibadah keluar dari kampungnya. Ini dosa berjamaah ini. Anda melanggar Al-Quran. Pemerintah harus tegas. Sekalipun 1%, kasih itu tempat. Jaga dia keamanannya. Itu. Dan saya pikir semua umat Islam perlu bareng-bareng. Saya tuh kemarin besok Natalan itu apa? Semua ikut Natalan. Idul Fitri, semua ikut Idul Fitri. Apa kayak yang lainnya sudah. Biar indah nih negeri ini. Orang tuh perlu keadilan. Keadilan itu apa? Untuk semua manusia, lintas agama, lintas suku. Itu adil. Nggak boleh sedikit mereka merasa nggak adil. Hak-hak yang tidak pernah Nabi merampas hak-hak orang semua lain. Itu Nabi perintah. Itu aja saya pikir kejadian yang tadi itu di Banjar itu, saya cuma berharap besok datang dari umat Islam. Jangan cuma hanya umat non-muslim, Kristen aja yang terus memberikan kebaikan kepada umat Islam. Harusnya dibalas itu kebaikan. Tidak ada masalah besok masjid itu dipakai untuk ibadah umat Kristen. Sebetulnya semua hakikat agama itu sama, cinta. Tapi gara-gara ini rumah-rumah ibadah jadi gontok-gontokan seperti perang Tuhan. Itu gara-gara rumah aja. Yang jelas Tuhan menurun agama itu supaya manusia itu baik. Jadi kalau ada output keimanan kita itu membenci orang lain, berarti kita sesat. Tidak ada toleransi di agama manapun Tuhan melegalkan kebencian, tidak ada. Itu aja mungkin. Terima kasih. Nah, itu dia Bapak Ibu, saudara-saudari, bagaimana tadi yang disampaikan oleh Habib Kribo ya. Saya pikir kita sudah mendengarkan bersama, apalagi kalau misalnya tadi kita belum skip videonya, jadi kita menontonnya dari awal sampai selesai ya. Tadi beliau menyampaikan terhadap pemerintah bahwa jangan hanya sampai
masjid saja yang bisa dibangun oleh pemerintah, tetapi gedung gereja dan juga rumah ibadah agama lainnya di Indonesia ini harus bisa dibangun oleh pemerintah. Artinya ada kesetaraan, ada keadilan seperti itu, ya kan? Jangan sampai hanya gara-gara Muslim ini mayoritas di Indonesia, lalu kemudian hanya mereka yang begitu mudahnya ketika mereka mau melakukan pembangunan rumah ibadah mereka itu cepat sekali terselesainya, karena kenapa ada sentuhan bantuan dana dari pemerintah. Sedangkan kalau misalnya gereja lain, maksud saya rumah ibadah yang lain yang mau dibangun itu sangat sulit. Nah, ini berarti pemerintah itu tidak adil, ya. Dan memang kalau kita melihat akhir-akhir ini ya banyak hambatan yang dialami oleh saudara-saudara kita umat Kristen secara khusus ya di dalam pembangunan rumah ibadah atau gedung gereja seperti itu. Ya banyak sekali ya, ada ya karena mungkin belum dapat IMB, ya kan? Karena ya kita tahu sendiri Bapak Ibu Saudara-saudari, ini juga hambatannya karena ada aturan SKB 2 Menteri atau SKB 3 Menteri seperti itu. Ya mau tidak mau, ya memang untuk pembangunan gereja itu sangat sulit untuk mendapatkan izin begitu. Ya karena kenapa? Ya kita tahu sendiri Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwasanya di SKB 2 Menteri itu harus ada 90 jemaat begitu loh. Nah bagaimana kalau misalnya di lingkungan itu tidak sampai 90 jemaat, karena memang benar-benar minoritas. Apakah mereka tidak bisa membangun rumah ibadah? Dan memang kenyataannya seperti itu. Lalu kemudian, jikalau mungkin ada yang memang mencapai 90 jemaat ya, tetapi kalau misalnya mereka belum mendapatkan dukungan 60 KTP dari umat yang beragama lain, maka tetap saja juga mereka tidak akan bisa ya mengurus ya untuk diterbitkannya yang namanya izin mendirikan bangunan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya kita melihat bahwa banyak gereja-gereja, ya banyak rumah-rumah ibadah yang akhirnya tidak bisa dibangun sampai selesai karena tidak adanya izin dari pemerintah. Nah, ini yang saya pikir harus dipikirkan oleh pemerintah, ya kan? Nggak mungkin dong, ya kan? Nggak mungkin mereka yang hanya sekitar katakan 20 KK, lalu mereka tidak bisa membangun rumah ibadah mereka dan dipaksa untuk harus ikut ya beribadah di jarak 10 km. Nah, ini mempersulit Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, ini saya pikir bagus sekali apa yang disampaikan oleh Habib Kribo, dan saya pikir dalam hal ini saya tidak terlalu menyentuh soal bagaimana keyakinan, tetapi lebih daripada bagaimana kita mempunyai kasih. Ya, ketika kita mempunyai kasih, maka ada yang namanya kebaikan, ya kan? Artinya bahwasanya bagaimana kita mengatakan agama saya agama yang benar, agama saya adalah rahmatan lil alamin, agama saya adalah agama yang cinta damai, tetapi kita ya membenci sama kita memusuhi sama kita. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi saya pikir semua yang disampaikan oleh Habib Kribo, saya setuju, saya sepakat ya soal bagaimana kebaikan-kebaikan yang mesti kita lakukan terhadap sesama kita manusia sekalipun kita berbeda agama. Teman-teman, saya pikir mungkin itu aja dulu ya yang bisa saya bagikan kepada kita pada kesempatan sore hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.